Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami berdua akan membahas suatu isu yang masih hangat yang ada di Indonesia, mengenai salah satu kebijakan pemerintah yang saat ini banyak menuai kontroversi, kritik dari masyarakat. Sebelum itu, perkenalkan, saya Son Haji, dan sebelah saya Rizky Mutawakil. Kami berdua akan membahas mengenai diskusi pro kontra mengenai tabungan perumahan rakyat atau disingkat TAPERA. Kita akan mendiskusikan pro dan kontra TAPERA, apa saja sisi-sisi positif dan apa saja sisi-sisi negatifnya. Sebelum membahas lebih dalam, kami akan menerangkan dulu apa itu TAPERA, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana sejarah perumahan rakyat yang ada di Indonesia. Bagaimana pembahasan? Yuk simak videonya. Oke, sejarah dan tujuan TAPERA. Program Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA yang direncanakan akan mulai diimplementasikan penuh pada tahun 2027 membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang berpenghasilan di bawah standar penggajian. Namun, gagasan ini bukanlah hal yang sepenuhnya baru. Sejak masa kolonial hingga era modern, pemerintah Indonesia telah berulang kali mencoba mencari solusi untuk memenuhi perumahan rakyat. Sayangnya, banyak program serupa yang sebelumnya dirancang gagal mencapai hasil yang diharapkan akibat pengelolaan yang kurang efektif. Kini, dengan kebijakan baru yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, sebuah langkah maju diambil melalui skema TAPERA yang mengatur potongan gaji pekerja sebagai tabungan perumahan. TAPERA bukan hanya sekedar program simpanan, tetapi sebuah sistem yang dirancang untuk memberikan akses pembiayaan rumah yang berkelanjutan dan terjangkau. Lalu, apa itu TAPERA? TAPERA atau Tabungan Perumahan Rakyat adalah program simpanan wajib berkala yang hanya dapat digunakan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan setelah masa kepesertaan selesai. Program ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2024 yang merupakan revisi dari PP nomor 25 tahun 2020. Dana TAPERA dikelola oleh Badan Pengelola TAPERA atau BP TAPERA dengan misi menyediakan dana perumahan murah dan berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia. Lalu, kita masuk ke sejarah panjang TAPERA. Upaya untuk menyediakan perumahan bagi rakyat telah menjadi perhatian pemerintah sejak dulu kala, bahkan sebelum era kemerdekaan Indonesia. Upaya untuk memenuhi perumahan yang layak tinggal untuk rakyat Indonesia itu sudah lama sekali menjadi sebuah program yang penting bagi masyarakat Indonesia. Pada abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda gagal menyediakan perumahan layak bagi rakyat jelata, meninggalkan warisan masalah yang belum terselesaikan hingga masa kemerdekaan. Pada tahun 1950-an, fokus pemerintah di era Soekarno sayangnya lebih diarahkan pada proyek mercusuar, membangun infrastruktur yang megah yang tidak terlalu berguna untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Mengutamakan pembangunan pada daerah Jakarta sehingga menyebabkan perpindahan dari desa ke kota yang menjadikan properti menjadi naik. Nah, pada 1971, harga rumah mulai meningkat drastis, membuat masyarakat kesulitan mengejar kenaikan tersebut, terutama di tengah lonjakan kebutuhan urbanisasi. Pada 1993, pemerintah meluncurkan Bapertarum PNS, program tabungan perumahan khusus pegawai negeri sipil pada pemerintahan Soeharto. Namun, pengelolaan kurang optimal membuat program ini gagal mencapai targetnya. Pada 2013, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan RUU TAPERA, tetapi usulan tersebut ditolak karena dinilai dapat membebani rakyat.
Pada 2016, akhirnya pemerintah menetapkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Melalui undang-undang ini, Bappertarum PNS dibubarkan dan asetnya dialihkan kepada BP Tapera, dan cakupan program pun diperluas untuk pekerja swasta dan mandiri, sehingga pada awalnya hanya menyediakan perumahan untuk PNS dan program ini hanya berjalan untuk PNS pada masa Soeharto, dijadikan lebih inklusif untuk kepesertaannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tentang perumahan. Lalu pada 2020 sampai 2024, peraturan-peraturan pendukung mulai disusun, termasuk revisi regulasi demi memastikan pelaksanaan program berjalan lancar. Sejatinya, Tapera bukan hanya tentang rumah, ia adalah upaya kolektif untuk membangun masa depan yang lebih baik, di mana setiap keluarga Indonesia memiliki tempat untuk berlindung, bermimpi, dan berkembang. Dengan program ini, pemerintah optimis membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, bagaimana skema dan cara kerja Tapera? Dana Tapera itu dikumpulkan dari tabungan para pekerja, yaitu sebesar 3%, 0,5% dari perusahaan, dan 2,5% dari pekerja. Sedangkan kalau pekerja mandiri, itu 3% semua ditanggung oleh pekerja sendiri. BP Tapera mengelola dana peserta dengan menginvestasikannya ke instrumen keuangan yang aman seperti obligasi pemerintah dan deposito. Hasilnya digunakan untuk membiayai pinjaman perumahan mereka. Peserta dapat mengajukan pembiayaan jika telah menjadi peserta aktif selama minimal 12 bulan atau 1 tahun, memiliki penghasilan maksimal di bawah 8 juta rupiah, dan belum pernah memiliki rumah. Selanjutnya ada 3 mode jenis pembiayaan. Yang pertama, kredit perumahan rakyat atau KPR, yaitu untuk membeli rumah jadi dengan tenor hingga 30 tahun. Yang kedua, kredit pembangunan rumah atau KBR, yaitu untuk membangun rumah di atas tanah sendiri dengan tenor maksimal 15 tahun. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kredit renovasi rumah atau KRR, yaitu merenovasi rumah dengan tenor maksimal 5 tahun. Lalu apa sisi-sisi positif dari Tapera ini? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, manfaat dari Tapera. Mari kita eksplorasi lebih dalam berbagai sisi positif dari Tapera, sebuah program yang dirancang untuk memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Pertama, Tapera membantu masyarakat memiliki rumah dengan menyediakan akses dana murah jangka panjang dengan bunga flat sebesar 5%. Tapera menghadirkan solusi KPR yang jauh lebih murah dan lebih terjangkau dibanding bank di suku bunga pasar konvensional, memberikan peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah pertama mereka tanpa beban finansial yang berlebih. Kedua, program ini memberikan jaminan pengembalian dana kepada peserta setelah masa kepesertaan berakhir. Hal ini menjadikan Tapera tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan perumahan, tetapi juga sebagai bentuk tabungan yang aman dan bernilai, karena dijamin oleh pemerintah. Ketiga, Tapera berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan mendorong investasi di sektor perumahan, di sektor properti, melalui peningkatan aktivitas konstruksi. Program ini membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Keempat, program ini berperan dalam peningkatan investasi di sektor perumahan, mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan perumahan yang layak serta terjangkau bagi masyarakat luas. Kelima, Tapera menyediakan manfaat sosial jangka panjang yang melampaui aspek finansial. Dengan memberi akses kepada hunian yang layak, program ini membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, Tapera turut mendorong pemerataan sosial dengan mengurangi kesenjangan akses terhadap perumahan. Dengan hunian yang lebih baik, masyarakat dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat, pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka, serta stabilitas ekonomi keluarga yang lebih tinggi. Keenam,
menelaah dari Filipina. Program Pakibik yang ada di Filipina memberikan gambaran jelas tentang potensi tapera jika dikelola dengan baik. Pakibik adalah program jaminan sosial berbasis perumahan yang dikelola dengan prinsip dari pekerja untuk pekerja. Menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini terbukti dari tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 83%. Wow. Sebuah angka yang mencerminkan kepercayaan dan manfaat nyata yang dirasakan oleh peserta. Program Pakibik memberikan berbagai keuntungan. Misal, yang pertama, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Dengan jaminan sosial yang solid, masyarakat Filipina lebih mandiri secara finansial dan tidak memerlukan bantuan pemerintah dalam hal perumahan. Kedua, dana investasi yang tahan inflasi. Dana yang dikelola oleh Pakibik bertindak sebagai instrumen investasi jangka panjang yang dapat melawan dampak inflasi atau anti-inflasi. Hal ini menjaga nilai dana tetap stabil dan bermanfaat bagi peserta dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dana yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk pembiayaan perumahan, tetapi juga menjadi modal pembangunan sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Keempat, memberdayakan masyarakat. Karena prinsip partisipasi langsung dari pekerja untuk pekerja menciptakan rasa kepemilikan, sehingga program ini didukung dan dijalankan dengan transparansi dan bertanggung jawab secara bersama. Dengan menerapkan pelajaran dari Pakibik, Tapera memiliki peluang untuk menjadi lebih dari sekedar program perumahan. Ia dapat bertransformasi menjadi sistem jaminan sosial yang berbasis investasi yang tidak hanya membantu individu memiliki rumah, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia. Baik, untuk kontra akan saya berikan ke teman saya selanjutnya. Oke, masuk. Oke, terima kasih tadi telah memaparkan sisi positif dari program Tapera. Namun, seperti yang kita ketahui, program ini mendapatkan tuaian kritik dari masyarakat maupun perusahaan. Saya akan membahas apa saja sisi negatif atau sisi buruk dari program Tapera ini. Mari kita bahas. Yang pertama, Tapera seharusnya tidak wajib bagi semua pekerja. Kenapa? Karena ini kan konsepnya menabung. Kalau mau diwajibkan, ya jangan pakai nama menabung. Jangan sampai kita memaksa orang untuk ikut, tapi tidak ada manfaat yang dirasakan. Ya jelas, banyak masyarakat yang marah. Lalu Komisioner BP Tapera Heru Pudionugroho menerangkan bahwa masyarakat yang sudah memiliki rumah harus tetap ikut membayar simpanan Tapera. Dan di akhir masa kepesertaan, uang yang sudah disetorkan akan dikembalikan. Nah gini, saya gak tahu alasan kenapa diwajibkan, tapi yang saya tentang adalah kan setiap orang pribadi punya kebutuhannya masing-masing dan terkadang uang gaji mereka itu pas-pasan. Nah ini kalau malah disuruh menabung, meski nanti uangnya akan dikembalikan di akhir masa keikutsertaan, kan gini logikanya, mereka itu butuh uang itu sekarang, kenapa harus menunggu di hari tua untuk mengambilnya? Jadi menurut saya boleh saja program ini berjalan, tapi tidak diwajibkan untuk semua. Lalu yang kedua, terlalu banyak potongan gaji. Gaji karyawan di Indonesia umumnya itu mengalami potongan setiap bulannya. Potongan tersebut biasanya digunakan untuk membiayai program-program jaminan sosial serta kewajiban perpajakan. Apa saja? Ada PPh 21, ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan, JKK dan JKM, ada BPJS Ketenagakerjaan JHT, lalu ada BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun, dan ditambah lagi Tapera. Ini BPJS kan sudah banyak ini turun-turunannya. Kenapa ditambahkan lagi Tapera? Sebenarnya di BPJS Ketenagakerjaan JHT itu sudah ada tentang konsep tabungan perumahan untuk di hari tua, dan belum lagi potongan-potongan asuransi dan lain sebagainya. Bagi saya ini sudah terlalu banyak potongan dan ditambah lagi Tapera yang mana manfaatnya belum jelas. Masyarakat pasti akan bertanya-tanya kenapa harus mengikuti program Tapera sementara sudah memiliki jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan.
kesannya programnya itu double-double, kurang efektif dan kurang efisien. Lalu yang ketiga, apakah program tapera diinginkan masyarakat? Jadi program ini kan diperuntukkan untuk masyarakat yang belum memiliki rumah pertama, yang gajinya under 8 juta rupiah. Tapi apakah rumah yang dijanjikan adalah tipe rumah yang diinginkan oleh setiap individu orang yang ada di Indonesia? Karena tiap orang pasti punya preferensi sendiri, mempunyai bare minimum mengenai rumah yang layak untuk dihuni. Bagaimana lingkungannya, bagaimana letak lokasinya, bagaimana model rumah yang diinginkannya. Lalu yang keempat, masalah kepercayaan atau distrust. Di negara tercinta ini sudah terlalu banyak kasus korupsi seperti kasus Timah 300 triliun, kasus BLBI 138 triliun, Surya Darmadi 78 triliun, lalu ada Asabri, lalu ada Jiwasraya, dan masih banyak yang lainnya. Dengan akan diberlakukannya program tapera, masyarakat akan selalu bertanya-tanya, apakah dana yang ditabung akan aman di sana? Apakah benar dari tua mendapatkan dana yang selama ini ditabung? Karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kita, program ini akan terus dipertanyakan. Apa benar uangnya dikelola dengan baik? Apa benar uangnya tidak dikorupsi? Kalau kita melihat mundur ke belakang, track record negara kita dalam membuat program perumahan rakyat selalu gagal. Kalau kita mundur, sebenarnya tapera ini pada 2016 sudah berjalan, tetapi hanya untuk ASN dan dananya sudah dikelola. Namun pada tahun 2021 BPK menemukan ada 124.000 sekian pensiunan belum dapat pengembalian dana tapera, yaitu sebesar 567,5 miliar. Nah, kemana uang itu? Yang itu aja belum beres, ini mau buat baru yang mana semua pekerja diwajibkan untuk mengikutinya. Sebenarnya konsep tabung paksa sudah ada di negara lain, seperti yang dijelaskan oleh Mas Rizky tadi. Ada Pagibik yang ada di Filipina dan bisa dibilang sukses karena pada umumnya masyarakat suatu negara punya satu masalah, yaitu tentang perencanaan keuangan. Di sini negara masuk untuk memberikan solusi, yaitu dengan cara memaksa warganya untuk menabung. Contoh negara yang melakukan dengan sangat baik adalah Filipina, Malaysia, Singapura, dan masih banyak negara yang lainnya. Lalu apa perbedaan Pagibik yang ada di Filipina dan tapera yang ada di Indonesia? Kita lihat tabel di sini. Nah, untuk karyawan yang pendapatannya di bawah 1.500 peso, yaitu karyawan ditanggung 2% dan perusahaan akan menanggung 1%. Sedangkan karyawan yang mendapatkan gaji di atas 1.500 peso, yaitu perusahaan akan menanggung 2%, sedangkan karyawan menanggung 2%. Filipina sendiri itu berkaca dari negara yang sebelumnya sudah menjalankan hal ini, seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan mereka bekerjasama dengan negara-negara tersebut. Lalu, kenapa di Filipina bisa punya 83% satisfaction rate, sedangkan tapera sendiri kesannya menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat? Nah, Pagibik ini tidak membatasi kayak aturan-aturan yang ada di Indonesia. Di tapera ini hanya untuk kepemilikan rumah pertama dan juga untuk orang yang berpenghasilan di bawah 8 juta rupiah. Sedangkan di Filipina tidak ada tuh yang namanya untuk kepemilikan rumah pertama. Jadi dia kalau bikin rumah kedua, rumah ketiga, dan seterusnya itu tidak ada limitasi. Dan juga semua orang, baik itu pendapatannya di bawah 8 juta atau di atas, itu semua bisa ikut program Pagibik ini. Jadi Pagibik di Filipina manfaatnya itu tidak hanya dirasakan oleh beberapa kalangan saja, tetapi semua bisa menikmatinya. Berbeda dengan tapera yang bisa memanfaatkan, yaitu orang-orang yang berpenghasilan rendah. Kalau kita lihat data, semua penyaluran KPR 9 dari 10 rakyat yang memilih rumah pakai Pagibik ini membayar dengan tepat waktu. Ini menandakan bahwa rakyat Filipina antusias dengan program ini. Lalu kenapa di Indonesia yang mana programnya belum berjalan tapi sudah menimbulkan banyak sekali penolakan? Ya karena itu tadi, karena rakyat dan pemerintah belum bisa saling percaya dan kerjasama. Baik, kita masuk ke
conclusion atau kesimpulan dan juga refleksi. Lalu apa yang bisa direfleksikan dari Tapera itu? Sebetulnya Tapera ini sebuah program yang sangat baik ya, kalau dengan tanda kutip itu dijalankan dengan baik dan skema-skemanya perlu dirubah, tentang seperti pembatasan perumahan itu hanya untuk satu kali perumahan, dan itu pun rumahnya itu rumah yang disubsidi oleh pemerintah, yang dimana kalau kita tahu perumahan yang disubsidi pemerintah itu pasti ada di pinggir-pinggiran kota, ujung-ujung kota, yang ya pasti ya dari segi infrastruktur juga kurang ya. Di sana itu gak ada mall, di sana itu gak ada rumah sakit, di sana itu ya kurang infrastruktur yang mendukung buat rumah itu disebut perumahan yang layak lah ya. Jadi menurut Mas Rizky ini sebenarnya Tapera ini sebelum dijalankan pada tahun 2027 masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh pemerintah itu sendiri. Betul sekali. Banyak sekali PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah, terutama tentang skema yang tidak menguntungkan untuk masyarakat kelas menengah atau yang gajinya itu 8 juta ke atas, itu tidak merasakan manfaat adanya KPR. Bahkan dengan gaji mereka pun yang 10 juta itu belum tentu bisa mendapatkan rumah kalau mereka menabungnya. Nah, ini juga yang menjadi hal yang sangat mendasar ya, kan hanya bagi masyarakat, bahwa untuk individu juga menabung itu sangat penting. Di Indonesia orang yang menabung itu masih sangat sedikit untuk menyisihkan gajinya untuk ditabungnya. Makanya pemerintah itu juga harus atau ya perlulah yang namanya itu mereka membuat program wajib menabung paksa. Let's say kita bilang itu menabung paksa. Itu sangat perlu, karena kalau kita lihat behavior dari orang Indonesia itu, mereka itu sangat konsumeris, sangat suka membelanjakan uangnya. Jika ya sudah dapat gaji itu mereka sangat suka untuk menghabiskan uangnya tanpa mikir kalau pekerjaan mereka itu akan berlangsung selamanya. Maka dari itu pemerintah perlu yang melakukan yang namanya menabung paksa. Toh juga dengan dana-dana itu pemerintah itu juga bisa memanfaatkan dananya untuk pembangunan nasional, ataupun dana itu bisa diputar untuk ditaruh di moda-moda investasi yang yang aman, seperti obligasi dari pemerintah, terus ditaruh di deposito yang uangnya itu pasti akan berkembang biak atau menambah, daripada hanya ditaruh di satu tempat yang yang nggak akan kemana-mana uangnya. Minimal uang itu tidak termakan oleh inflasi gitu ya. Ya, betul. Daripada disimpan di rumah atau di bank, uang itu akan lama-kelamaan akan tergerus oleh inflasi. Betul. Itu yang dinamakan dengan the miracle of compound interest. Itu bahasan yang lain, kita stick pembahasan di BP Tapera ini. Lalu menurut Mas Hon Hadi, apakah BP Tapera ini perlu kita tolak sepenuhnya? Kalau menurut saya, BP Tapera ini tuh ada sisi positifnya. Apalagi kalau tadi Mas Rizky menerangkan bahwa di Filipina itu sudah berjalan sangat baik, dan bahkan masyarakatnya itu menyambutnya dengan baik. Karena apa? Karena itu tadi, masyarakat itu dipaksa untuk tabung paksa, karena dia sendiri tidak bisa untuk menahan sifat-sifat konsumtifnya. Jadi mau nggak mau ada andil pemerintah yang harus ikut untuk memaksa warganya untuk menabung, dan hasilnya itu juga sangat baik untuk masyarakat di hari tua. Jadi di masa tua mereka itu masih punya uang atau masih sudah punya rumah hunian yang layak gitu. Tapi pemerintah Indonesia harus juga bekerja sama dengan negara lain. Tadi ada Filipina atau Malaysia, Singapura. Karena di negara kita sendiri sejarah panjangnya itu Tapera atau perumahan rakyat itu selalu gagal. Karena itu tadi mungkin karena kurang kerjasama atau kurang belajar dari negara lain. Jadi kalau Indonesia mau serius menggarap proyek ini, seharusnya benar-benar belajar dari negara-negara lain.
Dan juga harus diperhatikan siapa saja yang diuntungkan oleh program ini. Jangan sampai itu tadi kalangan-kalangan yang hanya bisa dikatakan kalangan bawah lah, yang penghasilannya di bawah 8 juta. Kan semuanya ini diwajibkan untuk semuanya. Jangan sampai ada kecemburuan sosial masyarakat yang punya penghasilan besar. Dia yang menabung juga, ikut andil juga, tapi hanya masyarakat tertentu saja yang merasakan. Itu selanjutnya menurut Mas Rizky ini ya, apa seharusnya yang concern yang harus diperhatikan oleh pemerintah itu sendiri agar program Tapera ini sepenuhnya berjalan dengan baik. Oke, setelah yang tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Son, kalau yang menjadi masalah yang paling besar bagi pemerintah atau tantangan terbesarnya untuk pemerintah itu adalah ketidakpercayaan masyarakat. Sejatinya kalau masyarakat itu percaya dengan program yang sangat bagus ini, itu pasti akan berjalan dengan sangat baik. Akan tetapi kalau dilihat dari sejarah panjang dari awal masa pra kemerdekaan atau masa kolonial, itu program ini tuh selalu berjalan dengan sangat selalu gagal dalam tujuan dari programnya untuk memenuhi atau pemerataan perumahan rakyat itu sendiri. Jadi yang paling pertama yang diperbaiki itu adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena masyarakat kita itu sudah sangat capek, sudah sangat tidak percaya kepada pemerintah, yang menjadi soalan yang perlu diperbaiki lah, tidak hanya untuk BP Tapera tapi untuk kelangsungan stabilitas sosial dan politik pemerintah negara itu sendiri. Kalau masyarakat sudah tidak percaya, lalu pemerintah itu mau mengatur siapa? Toh kan pada jalannya itu sebuah negara, apalagi kalau kita itu negara demokrasi ya, yang sifatnya itu dari rakyat untuk rakyat. Kalau rakyat untuk rakyat, rakyatnya tidak percaya, lalu siapa yang akan diatur oleh pemerintah? Jadi masalah kepercayaan ini yang paling pertama harus diperbaiki oleh pemerintah. Dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan memperbaiki seperti masalah-masalah korupsi, terus pemerataan pembangunan, etc. Pemerintah mungkin lebih tahu apa yang perlu dilakukan. Kita hanya ingin menekankan bahwa masyarakat itu sudah sangat tidak percaya dengan pemerintah soal program-program yang akan dijalankan. Apalagi ini menyangkut hak hidup rakyat itu sendiri. Ini adalah perumahan, itu adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendasar sebetulnya. Bayangkan kalau masyarakat itu hidup tanpa rumah, itu masalah sosial yang akan ditimbulkan itu seperti apa, itu kan sangat besar ya. Apalagi Gen Z sekarang kan banyak rumor Gen Z itu kesulitan membeli rumah pada era saat ini, karena itu tadi harga rumah itu terlalu mahal tidak sebanding dengan kenaikan harga gaji mereka. Iya, betul. Karena kenaikan harga properti itu naik tidak terjadi di Indonesia saja, tapi secara global harga properti atau perumahan itu cenderung memang naik, dan naiknya itu lebih besar daripada gaji yang dikeluarkan, gaji yang didapat oleh pekerja secara umumnya. Itu bahkan mereka untuk hidup saja sulit, apalagi untuk membeli sebuah rumah yang notabene-nya itu sangat mahal. Oke, itu tadi adalah pembahasan pro kontra mengenai kebijakan pemerintah, yaitu Tapera yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Apakah Anda semua setuju atau malah Anda menentang kebijakan ini? Silakan diskusi di kolom komentar apa pendapat kalian semua.
dan refleksikan pada diri kita sendiri, apakah program ini tuh harus dijalankan atau tidak, apakah program ini tuh penting atau tidak untuk dijalankan setelah apa yang kita paparkan. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.